saya mohon maaf tadi ya, kalau saya tidak tahu apakah tadi saya terlambat atau tidak, tapi kayaknya juga ini barusan berdatangan, tapi sepertinya tadi saya merasa kok kayak ditunggu karena saya melihat di rundown acaranya tuh saya mulai 8:30, tapi ternyata kok mulainya menunggu saya, jadi saya ya agak merasa sedikit bersalah, tapi juga tidak juga karena juga banyak yang baru hadir, jadi ya nggak apa-apa ya, santai aja kita ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya. Jadi mungkin supaya lebih nyaman mungkin suara saya supaya bisa lebih jelas saya buka aja ya. Mudah-mudahan aman ya insyaallah. Baik adik-adik, dan mungkin ini tadi sudah ada yang ditanyakan ya. Sudah ada yang menikah apa belum? Kayaknya sepertinya banyak yang belum, tapi coba saya ingin tahu yang sudah menikah saja kayaknya, lihat. Bisa tunjuk. Oh ya, berarti semuanya berencana kayaknya. Ya. Tapi saya coba bandingkan juga ya. Kalau yang belum, coba yang belum. Kok masih yang belum? Oh ya, berarti benar ya. Oke. Baik, terima kasih sudah merespon dari apa yang saya tanyakan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai supaya kita segar dulu ya, segar. Tadi sudah ada ice breaking, tapi biar semuanya enjoy. Mungkin yang barisannya diluruskan, coba diluruskan barisannya yang lurus. Yang putra juga barisannya yang lurus ya, lurus. Dilurus mungkin 2 sap saja, mungkin 2 sap. Apakah nanti kalau ada bisa biar bisa. Nah, ini kita bermain-main dulu. Ya, tambahan ice breaking gitu ya, biar segar dulu, biar kita siap untuk menerima apa yang nanti kita kaji bersama ya. Oke, mungkin yang pertama ini tidak ada yang ya, ini saya berarti lepas dengar tidak ya kalau saya atau ya. Coba kita senam otak dulu ya, senam otak di ini tangan di ya, semua coba silakan semua ya. Oke, nah kemudian ini ya, ini ya, coba sit, ya ini ganti ya, sit, ini lihat, sit, bisa, sit, ya, ini jadi kalau ini jempol sama jendek, ya ulangi ya, coba, teman, 1, 2, 3, 1, sit ininya ya, ini coba nih 1, ya, 1, ya, oke, 2, 3, 4, bisa, 5, 6, ya bisa ya. Oke, ada sebagian bisa tapi ada yang belum. Oke, yang kedua silahkan, saya mau bercerita dulu. Silahkan di masing-masing dengan yang putra-putra, putri-putri ya. 1 tangan yang kiri seperti ini, ya kiri. Yang kanan begini di atas punya temannya, atas temannya. Nah gitu ya. Tapi yang dianut jari telunjuk saja, jari telunjuk saja ya. Saya mau bercerita, nanti kalau saya bilang apel silahkan ditangkap ya. Coba percobaan dulu, apel. Nah gitu ya. Nanti kalau yang berhasil itu yang menang, yang bisa, kalau yang posisi di sini yang bisa lepas itu yang menang, yang ketangkep itu yang kalah, kalau yang bisa nangkep itu yang menang gitu ya. Jadi ya, kalau saya bilang apel itu ditangkap. Percobaan dulu ya, apel. Nah, sekarang saya mau cerita ini ya, saya mau cerita dulu. Suatu hari 2 orang teman sedang berjalan-jalan. Mereka akan memberi buah-buahan. Salah satunya dari mereka menginginkan untuk membeli anggur. Mereka kemudian berjalan, ya berdua mereka berjalan ke pasar. Di tengah jalan mereka menemukan seorang penjual yang ternyata beliau menjual apem. Apem belum apel ya. Kemudian berjalan lagi. Yang satu menengok ke kanan dan ke kiri, tetap mereka tidak menemukan apem. Nah, saya memang belum.
Apelnya memang belum, sebentar ya. Jalan lagi, jalan terus kemudian mereka menemukan seorang anak yang membawa anggur. Dan berjalan lagi, alhamdulillah akhirnya mereka bertemu dengan seorang yang bernama Aji. Ternyata Aji itu membawa apel. Oke. Siapa yang menang? Bisa menangkap? Waduh, harus satu ya yang bisa menangkapnya. Oke. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya. Baik ya, supaya kita segar, tidak tegang nanti untuk mendengarkan acara di pagi hari ini. Oke. Baik. Kita bisa belajar mengenai kesehatan reproduksi, tapi saya tidak khusus para spesifik hanya kesehatan reproduksi saja, tapi saya kaitkan dengan agama ya. Jadi karena ini saya juga di kampus saya melihat ini ya, karena kenapa saya ini ya di kampus saya di Fakultas Kedokteran menyelenggarakan satu kuliah atau blog ya, istilahnya blog itu dengan keluarga Samara ya, keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah ya. Jadi bukan Samawa tapi Wah itu kan namanya Jawanya ya. Jadi kalau saya menyebutnya keluarga Samara. Nah, nanti rencana ini saya masih baru rencana ya. Ini sekalian saya umumkan di sini. Ini masih kuliah apa sudah pada selesai ya? Coba yang masih kuliah. Oh ya, yang sudah selesai. Oh ya, sebentar. Yang kuliah di kedokteran? Tidak ada. Oh ya. Baik, soalnya gini. Jadi ini ada satu program, mudah-mudahan ini baru saya rencanakan, mudah-mudahan belum terlambat karena itu harus mendaftar dulu. Ada programnya, mudah-mudahan bisa dibuka di tahun ini. Jadi sesuai dengan yang Mas Menteri itu ya, ada kampus Merdeka. Nah, ini akan rencana saya sudah ada di FK itu ada blog keluarga Samara. Nah, blog keluarga Samara ini memang mempersiapkan untuk ya adik-adik ya, karena kenapa saya berpikir gini, selama ini mahasiswa itu ya orang ya secara umum ya, dia mempersiapkan untuk karirnya itu sedemikian luar biasa ya, menyiapkan, apalagi mahasiswa di kedokteran itu ya, saya sampai anak saya itu ya dulu kalau kuliah itu sampai buku itu mau tidur tuh sampai pegang buku gini ya, pegang buku, kalau enggak sampai gitu saya ambil gitu, kadang enggak terasa, tapi kalau terasa itu langsung dipegang lagi, terus kan gampang belajar lagi, tapi nanti ya sebentar lagi sudah blek gitu ya, memang nanti gitu lagi ya. Saya jadi berpikir gini ya, kemajuan Yaman dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ya, kita bisa melihat berita kondisi itu dalam beberapa detik di ujung dunia sana ya, begitu cepat kita bisa mengetahui. Tapi itu di satu sisi yang positif, ada sisi negatif ya. Banyak sekali informasi-informasi negatif yang bisa kita akses tanpa harus bepergian jauh. Ya kalau dulu kan orang mau lihat itu harus pergi jauh. Tapi kita hanya dengan beberapa detik di tempat kita, di rumah kita, di kamar kita, kita bisa melihat banyak hal, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, ini kalau kita tidak gunakan, tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yaitu seperti mata pedang ya, artinya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka hal positif yang kita dapat. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka resikonya luar biasa. Dan kita lihat ya, banyak ini saya ceritakan dulu ya sebelum kita memasuki itu supaya adik-adik sadar gitu ya, betapa ya untuk masa depan itu luar biasa sekali tantangannya. Karena apa nih ya, yang saya alami ya, saya sebagai dokter pernah dipanggil tetangga gitu ya, waktu dipanggil tetangga karena ada seseorang dari keluarga itu yang jatuh pingsan. Ternyata si bapak ini punya anak kecil ya, sekitar usia TK atau SD, mungkin kalau SD ya kelas 1 mungkin sekitar itu ya, antara 5-6 tahun gitu. Waktu saya dipanggil,
Kemudian saya merawat itu simbah si anak itu atau orang tua si bapak yang pingsan itu sudah demikian khawatir toh. Pokoknya datang dengan tergopoh-gopoh, kemudian dia berupaya untuk menolong itu ya gampangnya digoyang-goyang ya biar bangun gitu. Terus si anak itu sedang dengan HP-nya. Terus simbahnya misalnya gampangnya Gus gitu ya. Gus, Bapak Gus. Ya dia dengan HP-nya dia berhenti sebentar. Bapak. Terus gini lagi. Gus, Bapak. Tanpa ekspresi rasa ketakutan, kekhawatiran enggak ada. Dia hanya sekedar memenuhi Bapak gitu. Kira-kira kalau seperti itu apa yang dikhawatirkan? Ada hal yang salah enggak menurut Mbak atau Mas di sini? Apa kira-kira? Apa? Lihat HP-nya? Ya mainan, game. Apa yang perlu dikhawatirkan di sini? Empati, betul. Rasa empati itu sudah sangat-sangat menurun, ya. Melihat orang jatuh sakit ya cuek aja, diam banyak. Nggak ada rasa untuk bagaimana untuk menolong, tidak ada rasa. Nah ini itu satu hal yang itu harus dilatih ya, harus dilatih, enggak bisa. Dan ternyata rasa malu itu pun harus dilatih ya. Karena ya mungkin beberapa waktu lalu pernah heboh juga ya, ada yang anggota DPR terus ada yang lewat tanpa busana, ternyata itu anaknya. Ya setelah ditelisik ternyata itu anaknya. Tapi sudah agak besar, sudah tidak pas lagi untuk jalan dari kamar mandi kok tidak berpakaian atau tidak memakai apapun misalnya. Nah itu harus dilatih. Nah siapa yang melatih? Ya orang tua. Siapa yang akan jadi orang tua? Ya mbak-mbak, mas-mas ini. Nah ini, kalau saya yang lebih utama adalah bagaimana kita ya, nanti kita bisa bahas lagi. Nah itu. Nah itulah banyak sekali masalah ya, seperti kemudian kelitih, kemudian ini hal yang sepele saja ya, hal sepele. Saya juga pernah mendapatkan ini ya, kamar seseorang itu begitu berantakan gitu ya, berantakan. Karena kenapa? Enggak dilatih ya, jadi semua proses ya. Bahkan seseorang untuk makan aja ini juga proses, perlu latihan. Seorang anak yang tidak pernah mendapatkan ilmu dari orang tuanya atau siapapun di lingkungannya makan dengan sendok atau dengan tangan. Kemudian ini ya pernah ada film yang ini diinspirasi dari kejadian sebenarnya yang anak yang hilang yang kemudian dirawat oleh binatang, bahkan binatang buas ya serigala dan tapi kemudian dirawat itu. Dia makannya gimana? Pakai tangan enggak? Tidak, pakai mulutnya. Nah, ya jadi langsung. Jadi apapun proses ya, seseorang itu proses ya. Perlu proses, untuk belajar itu perlu proses, tidak bisa simsalabim ya. Nah itulah pentingnya, makanya adik-adik perlu memahami atau belajar ilmu parenting ya. Jadi ini saya senang sekali dan saya sangat mengapresiasi kalau ada yang cowok-cowok ya yang ini ikut bergabung atau ikut belajar di sini. Karena biasanya tuh yang rajin tuh putri, yang laki-laki. Jadi nanti yang perempuan itu sudah punya bayangan, maksudnya harus gini, tapi yang putra nggak tahu, malah jadi kecewa malahan akhirnya. Nah itu yang jadi masalah akhirnya gitu. Nah ini yang kemudian tadi saya ceritakan bahwa saya menyelenggarakan blog Keluarga Samara, tujuannya itu ya supaya adik-adik itu siap tidak hanya mengejar karir, tapi setiap individu itu berencana kan untuk membangun sebuah rumah tangga, tapi jarang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu yang makanya saya buat blog Samara. Nah rencananya nanti ini kalau nanti mungkin bisa saya share nanti kalau adik-adik berminat, nanti ini blog ini bisa untuk umum. Jadi Anda bisa ikut SKS dengan 3 atau 4 SKS, tapi Anda bisa mendapatkan ilmunya dari nanti tidak perlu hadir, cukup dengan nanti ada Zoom seperti Zoom, kemudian ada video-video pemateri dan pematerinya ini juga yang tingkat nasional ya, ada Ustadz Sahyadi, ada
Ustadz Fauzil Adzim, ada nah itu Pak Ustadzah Tusi, nah itu diantaranya ya. Nah itu nanti kalau berminat nanti saya infokan untuk mudah-mudahan ya bisa, ini sedang dirancang, mudah-mudahan bisa terselenggara tahun ini ya. Itu mungkin sekedar pendahuluan, nanti saya sampai jam berapa Mbak? Nanti saya cepat saja bisa. Oke. Mana Mbak? Sampai jam berapa ini saya? Jadi Ibu sambil 15 menit lagi nanti. Oh, 15 menit lagi. Waduh. 10 menit nanti bisa dijawab. Oh, ya. Kok nggak bisa gimana Mas? Ya, ini sebetulnya banyak ya. Kalau ini ya nanti sambungannya mungkin ikut blog keluarga Samara. Nanti kalau ini mungkin sekedar ini ya, untuk ini sudah slideshow apa belum? Sudah slideshow? Sudah? Oh ya. Nanti sambungannya bisa mengikuti blog keluarga Samara ya. Nanti ini sebagai pendahuluan saja ya, kesehatan reproduksi ya. Baik, ini sudah yang terlihat di situ apa? Yang sudah terlihat? Sudah judul ya, oke baik. Ya, dari kesehatan reproduksi ini menurut WHO ini adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh ya, utuh atau baik di sini ya. Dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Ini ya. Nah, kemudian maaf salah, ini bukan punya saya jadi nah sini berarti ya. Nah, sedangkan kalau menurut Depkes RI ini kesehatan mirip sebetulnya ya. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi, pemikiran kesehatan reproduksi yang ini kondisinya bebas dari, tidak hanya ya, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Yang kalau berdasar. Nah, meliputi apa saja? Meliputi itu ini ya, kesehatan ibu dan anak, kemudian keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular, ya termasuk di sini infeksi menular seksual ya, termasuk HIV/AIDS. Walaupun sebetulnya HIV/AIDS itu tidak tergolong penyakit menular seksual, tapi penularannya adalah melalui salah satunya adalah dengan hubungan seksual ya. Kemudian kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi kanker ya, khususnya kanker di saluran reproduksi. Kemudian kesehatan reproduksi lain ya, seperti kesehatan contohnya seperti kekerasan seksual ya, ini ada sunat dalam perempuan itu bagaimana ini kaitannya kalau dibahas secara agama dan medis ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini ada perempuan dan laki-laki ya, tapi secara umum untuk yang perempuan itu adalah kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, sementara untuk yang khusus ini meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kemudian meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial, khususnya wanita ya, dalam menentukan kapan hamil, kemudian jumlah dan jarak kehamilan, kemudian meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Ini ya. Nah, tapi kalau saya itu sebetulnya yang utama ya, yang utama kalau menurut saya ini kan secara teori ya, secara WHO, secara Depkes, tapi kalau saya mengajak adik-adik sebetulnya yang utama adalah ini. Nah, ini mencetak generasi unggul. Ya.
Jadi kalau mencetak generasi unggul nanti lainnya sudah terlibat, sudah masuk semua gitu ya. Termasuk tadi apa yang sudah di baik secara WHO, secara Depkes itu kalau tujuannya ini mencetak generasi unggul itu adalah generasi robani ya. Generasi robani itu nanti semuanya sudah masuk ya, sudah masuk karena otomatis kalau namanya mencetak generasi unggul, generasi robani itu ya dengan cara-cara yang syar'i ya, yang baik ya. Oke. Nah, tapi karena saya memenuhi permintaan ya ini ya nanti saya ramu dengan apa yang saya mungkin sampaikan di blog Samaraya. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja ya khususnya ini untuk yang belum menikah ya, belum menikah ini prinsipnya adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi itu adalah yang pertama adalah menjaga kesucian diri. Nah, itu yang utama. Dah, itu kalau itu ya menjaga kesucian diri itu artinya ya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, tetap menjaga itu ya, menjaga kesucian dirinya baik itu secara lahiriah maupun batiniah ya, karena banyak sekali ya firman-firman Allah ya dalam surat Isra ya itu Isra 23 ya insyaallah. Nah itu kan di situ sudah jelas ya, bukan kemudian yang tidak boleh mendekati zina, loh mendekati saja nggak boleh apalagi berzinanya ya, bukan dibalik yang nggak boleh itu mendekati kalau bukan gitu ya. Jadi pengertiannya bukan salah ya. Ya. Nah itu jadi ketika kita itu pada kondisi yang suci baik fisik maupun batin itu insya Allah kita akan terpelihara. Kemudian untuk wanita ini khususnya juga tidak perlu memanipulasi di organ reproduksinya ya. Jadi kadang-kadang saking pengen bersihnya pakai rinso, pakai tidak perlu ya. Jadi tidak perlu pakai itu, tidak perlu. Jadi biasa saja, yang penting dijaga kebersihannya, tapi tidak perlu dimanipulasi pakai macam-macam. Karena sebetulnya di organ reproduksi itu ada memang bakteri flora normal ya, flora normal yang menjaga suasana asam, suasana kondisi-kondisi di organ tersebut. Sehingga kalau itu dimanipulasi ya, misalnya pakai cairan pembersih ini, cairan pembersih itu malah resiko pH-nya tidak sesuai, kemudian ada bakteri ketika flora normal itu mati, maka yang tumbuh adalah flora yang patogen. Nah, kalau flora normal itu dia menjaga lingkungan homeositas di tempat itu terjaga. Tapi ketika ini jadi flora patogen yang masuk, maka penyakit yang datang gitu ya. Jadi perlu ada ini ya. Ini kok harus gimana tadi Mas? Ini harus ya. Jadi itu yang harus dijaga. Apa yang harus dipencet? Oh itu saja. Ini saja ya. Oh ya, ya oke. Jadi nanti kalau berubah lagi ini ya. Oh ya oke. Nah itu ya. Kemudian menjaga kebersihan tadi secara normal saja ya, nggak perlu berlebihan. Kemudian menggunakan pakaian sehat ya. Jadi pakaian sehat yang gimana, yang bisa menyerap, misalnya seperti katun, bukan nilon. Kemudian laki-laki juga tidak menggunakan jin yang ketat gitu ya. Kan ini termasuk salah satu cara menjaga kesehatan reproduksi. Ya ada kasus ya, ketika ditelusur ternyata kok tidak bagus kondisinya. Oh ternyata setelah ditelusur ya itu kebiasaan menggunakan pakaian jin yang ketat itu ya. Pakaiannya jin kok dipakai ya. Kita kan manusia gitu ya. Ya oke. Kemudian menikah pada saat yang tepat ya. Jadi tepat itu bagaimana ya? Dari usia sudah matang, kemudian persiapan sudah siap secara mental ya. Banyak kalau secara organ reproduksi aja dia sudah mampu, tapi secara mental dia belum siap. Secara mental belum siap, belum ya. Biasanya itu sebetulnya kalau kita untuk berumah tangga, karena berumah tangga itu kan sebetulnya
ibadah yang paling lama, ya enggak? Ya enggak? Separuh hidup itu adalah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi banyak yang ini menyepelekan ya, artinya tidak berupaya dengan sungguh-sungguh. Menganggap bahwa ini adalah wah ya kan yang dibayangkan tuh senang-senang aja ya, yang senang-senang. Padahal dalam kehidupan rumah tangga itu banyak hal yang terjadi ya, ibarat melalui bahtera di tengah-tengah laut itu ya macam-macam kejadiannya ya. Nah itu yang harus siap, secara mental itu harus siap gitu ya. Nah itu. Nah ini makanya jangan sampai terjadi ya kemudian kehamilan yang tidak diinginkan sampai kemudian wah apalagi kok sampai terjadi aborsi, itu jangan sampai ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Makanya harus disiapkan benar-benar ya. Oke. Kemudian ini sudah ya. Nah, ketika seorang ini sebetulnya saya agak karena ada beberapa materi tapi saya coba gabungkan ya. Jadi ini lanjut yang itu saya rangkum di sini ya. Kemudian ketika ini ya sudah suami istri atau belum pun ini ya, mencegah penyakit menular seksual itu adalah ketika sudah menikah itu setia pada suami atau istri ya. Artinya tidak melakukan hubungan seksual di luar suami istri ya. Itu salah satu dan yang utama ya dalam mencegah penyakit menular seksual. Otomatis kalau setia ya itu tidak berganti pasangan ya. Kemudian juga untuk pakaian-pakaian yang pribadi ini tidak bergantian ya. Kadang-kadang ada di satu tempat yang banyak gitu ya, gantian ya, gantian termasuk yang ini kayaknya nah ini Mbak. Jadi saya mau pakai punya saya ternyata sambungannya nggak pas, jadi ya tadi saya di sini ya mungkin masnya deket sini aja mas biar nih. Nah itu oh ya saya sudah bawa laptop tapi ternyata sambungannya tidak pas ya. Nah itu ya, jadi menjaga kesehatan ya, kesehatan diri, kemudian ini ya setia pada pasangan, setia pada suami istri, tidak menggunakan pakaian pribadi bergantian. Kemudian jika ada resiko ini melakukan pemeriksaan, kemudian ini pencegahan dini ya, tadi termasuk untuk diantaranya pap smear, IVA dan lain-lain ya. Nah, contoh-contoh penyakit menular seksual itu ada sifilis, gonore, klamidia, herpes, HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS itu tidak secara spesifik sebagai penyakit menular seksual, tapi ditularkannya dengan ini ya, hubungan seksual ya. Nah, ini mungkin yang contoh ini ya. Contoh ini sebetulnya ada yang lebih ngeri ya. Kalau ini sih sebetulnya masih ringan, tapi ini saya tunjukkan ya. Ini yang sederhana saja ya. Ini contoh ketika ada kondisi yang tidak sehat. Ini termasuk penyakit menular seksual. Ini keluarnya ya dari organ reproduksi. Nah, kalau ini pada wanita ini yang sehat ya. Yang sehat itu cantik gini ya. Nah, itu mesem maluan. Nah, kalau rusak atau menderita penyakit itu serviksnya seperti ini contohnya ya. Ini banyak sekali sebetulnya ya. Tapi kalau nanti saya tunjukkan nanti mengerikan ya. Ini jadi ini yang sederhana saja ya. Nah, kemudian untuk kesehatan reproduksi lanjut itu tadi ya, tetap sebetulnya prinsipnya sama. Tetap ya setia pada pasangan, jaga organ itu dengan baik ya. Kemudian ini ya melakukan pencegahan dini secara rutin ya, melakukan seperti pap smear, IVA, menjaga kesehatan mental itu ya. Nah,
Sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan saja ya, sebagai tambahan. Nah, ini masih berapa lama, Mbak? Ya. Sebagai tambahan ya. Nanti ini kan nanti juga sudah ada ya yang berikutnya, pernikahan syar'i ya, pernikahan apa? Dari psikologi apa judulnya teh? Pernikahan apa? Mempersiapkan pernikahan. Ya mungkin itu mempersiapkan pernikahan yang secara psikologi ya. Tapi saya ingin menyampaikan pada adik-adik ini, nanti silahkan mau bertanya. Tapi ingin yang saya sampaikan di sini adalah ini ya. Nah, ketika suami istri, ini sebelumnya dulu ya, pernikahan yang syar'i. Maaf, ini saya bisa nggak buka yang file lain, bisa nggak? Aduh. Ini makanya saya tuh tadi kalau pakai laptop saya lebih mudah, gampang buka sini buka situ ya. Tapi karena ini bukan punya saya, jadi bisa tidak saya buka yang lain, yang tadi yang sudah dibuka di. Nah ya, ini betul. Nah ini saya loncat saja ke sini ya. Nah ini yang ini nanti kaitannya karena saya menilai ini lebih ke itu ya, pembentukan generasi unggul. Jadi ini kewajiban ayah ya. Kewajiban ayah tuh menurut Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik ya, mencarikan ibu yang baik. Otomatis kalau mencarikan ibu yang baik ya, dia akan mencari ya calon, otomatis dia akan mencari calonnya ya, calon istrinya itu adalah istri yang baik ya. Jadi ini mencari ibu yang baik. Kemudian kedua, memberi nama yang baik ya, memberi nama yang baik. Jadi nama itu bukan seperti Shakespeare ya, yang apalah arti sebuah nama. Nama itu kalau bagi kita ya umat Islam itu sangat-sangat berarti ya, sangat berarti. Saya pernah ya di suatu pertemuan itu, setelah dicek gitu, ternyata ada ini cerita dari anak pondok gitu ya. Ternyata temennya itu tadinya nggak tahu, saya juga lupa namanya apa. Tapi ketika dicek itu namanya itu artinya ternyata kamar mandi gitu. Itu kan kasihan sekali ya gitu. Terus jangan kemudian asal yang ada di Al-Quran. Ini kan ada di Al-Quran. Lah emang apa? Zolimin. Wah ya, jangan seperti itu. Atau musyrikah. Ini kan enggak pas ya, walaupun itu ada di Al-Quran, tapi bukan yang setiap yang ada Al-Quran itu kemudian diambil gitu ya. Karena itu ada banyak hal kan ya, itu kisah-kisah juga orang kafir, kisah macam-macam. Jadi bukan asal yang ada di Al-Quran. Nah, di luar saya pernah baca kisah di Cina. Itu dia kalau memberi nama anaknya itu malah dengan nama-nama yang jelek ya, kayak kutu busuk atau macam-macam gitu, yang pokoknya yang jelek-jelek itu. Nah tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu supaya terhindar dari gangguan setan dan makhluk halus. Malah kebalik ya, kalau kita justru kan saya itu yang dengan yang baik. Nah kalau itu malah kebalik. Nah ini ya, jadi memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran ya, mengajarkan Al-Quran. Nah kemudian kalau kemudian tadi ya dalam surat An-Nur ayat 24 ya, An-Nur itu 24 atau 26? Surat An-Nur itu saya kok jadi kebalik. An-Nur itu 24 ya? 24 ya. An-Nur ayat 26 ya. Kan yang bahwa laki-laki baik akan dapat wanita yang baik, laki-laki yang buruk juga akan dapat wanita yang buruk. Nah itu ya. Nah ketika seorang itu kemudian sudah menikah ya, nanti silahkan itu dipelajari ya bagaimana prosesnya. Tapi satu hal ini ya yang ingin saya sampaikan di sini ya, untuk nantinya
supaya kesehatan reproduksi, tujuan kesehatan reproduksi itu tercapai, yang nantinya terlahir generasi-generasi yang robani. Nah itu intinya. Ini yang kenapa saya kemudian membuat blog Samara itu adalah saya ingin menyebarkan ini. Yaitu apa? Jadi ketika suami istri itu melakukan hubungan seksual ya secara syar'i mestinya ya, hubungan seksual yang suami istri dengan pernikahan yang syar'i. Nah itu maka ini yang jangan lupa ya, membaca doa sebelum melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh ya. Bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana ya. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari campur tangan setan dan jauhkanlah pula setan dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Kenapa? Kalau suami istri yang ini kemudian melakukan hubungan seksual tapi tidak dengan membaca doa khususnya ya, terutama ini yang saya ya, yang diajarkan itu nanti anak yang terlahir itu ya, jadi kalau ya setan itu kan di mana-mana ya, setan itu di mana-mana. Nah, ketika suami istri itu melakukan hubungan seksual yang dia tidak diawali dengan doa, maka anak-anak yang terlahir itu adalah dalam penguasaan setan ya. Jadi mudah artinya diarahkan pada hal-hal yang menjadi perilakunya setan itu mudah ketika tidak ada doa ini. Jadi itu yang mengapa saya juga banyak kok melihat ya, ada anak itu kok yang sulit sekali diarahkan. Saya pernah melihat ada anak yang tapi heran juga saya ketika ada tamu langsung anaknya naik di atas meja gitu ya, atas meja. Kalau diberitahu sulit sekali gitu. Nah ini saya kemudian jadi berpikir mungkin ya salah satunya adalah ini. Ketika di situ tidak ada doa, tidak ada permohonan pada Allah untuk perlindungan agar dijaga dari campur tangan setan. Ya jadi ketika nggak ada doa ini, maka setan itu sudah gembira sekali ya, bersorak-sorai. Karena apa? Karena nanti anak yang akan terlahir itu mudah dalam penguasaannya. Nah itu yang ini ya. Kemudian ini lanjutnya mana ya? Nah ini doa mungkin untuk yang bapak-bapak atau suami ya. Ini silahkan nanti bisa dipelajari. Ini juga setelah. Nah kemudian untuk yang wanita atau ibu yang hamil ya atau yang mengandung anaknya, ini agar terlahir nantinya generasi yang unggul, ini perbanyaklah berdoa ya, perbanyaklah berdoa, banyak makan makanan yang bergizi ya, gizi yang halal dan thayyib ya, halal dan thayyib. Kemudian ini juga perbanyak buah dan ikan ya, ikan itu luar biasa. Jadi saya pernah mendapatkan ini ya informasi. Jadi ada seorang ibu, dia kalau dilihat secara ekonomi, dia termasuk orang yang mungkin menengah ke bawah ya. Karena secara ekonomi dia tidak berkecukupan lah gampangnya gitu. Tapi anaknya tuh cerdas sekali gitu ya, cerdas sekali. Nah terus ini ditanya ya, diwawancara, ada yang mewawancarai gitu ya. Bu, jenengan niku kok gampangnya bisa enggak bahasa Jawa? Tahu ya. Jadi kok anaknya kok bisa cerdas sekali gitu ya. Cerdas sekali itu apa? Telusur padahal ya bapak ibunya ya biasa itu nelayan ya, dari keluarga nelayan gitu. Kok bisa cerdas sekali itu kenapa gitu. Terus wah nggak tahu ya, saya nggak tahu, cuma dia cerita gini, cuman waktu saya hamil itu saya setiap hari itu makan ikan 2 kilo gitu. Luar biasa ya, luar biasa itu makanannya seperti itu ya, makannya setiap hari itu ikan ya. Jadi memang luar biasa. Jadi kalau ini saya sarankan ya bapak ibu, mbak mas ini itu ya perbanyak ikan ketika kehamilan. Dia yang bapak-bapak itu mensupport istrinya untuk memperbanyak makan ikan ketika istrinya hamil atau mengandung ya. Jadi support untuk itu, buah, kemudian ikan. Dan ini kalau ini
ini pengalaman saya belajar dari orang lain, tapi ternyata saya praktekkan iya. Itu ketika hamil itu perbanyak minum air kelapa muda itu ya. Itu nanti anaknya bersih, biasanya anaknya jadi bersih gitu. Saya pernah heran juga, ini orang tuanya tuh nggak putih gitu ya, nggak putih sebenarnya, kok anaknya bisa putih bersih gitu. Terus agak meragukan juga ya kalau dilihat gitu. Tapi ketika ditanya riwayatnya itu dia rajin minum air kelapa selama kehamilan. Dan saya praktekkan ya, tapi memang tidak semua karena waktu itu yang ketunggon suami ya yang bisa rutin untuk minum air kelapa. Nah itu salah. Kemudian ini ya, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu sejak di masa kehamilan. Bahkan ya sudah dibiasakan sebelum menikah ya, sebelum menikah sudah dibiasakan. Ketika di kehamilan itu ini ya, perbanyak baca Al-Quran itu, diperbanyak. Kalau bisa teman saya itu hampir setiap hari ya. Jadi murotal itu setiap hari, disetelkan setiap hari murotal. Dan ini sebetulnya ada karena saya tidak bisa di laptop saya. Kalau di laptop saya bisa itu ya perdengarkan mungkin bisa dicari dari Ustadz Adi Hidayat itu bagaimana cara mencetak seorang anak yang hafid itu sejak usia dini, sejak di dalam kandungan. Nanti silahkan bisa dilihat. Nah itu ya. Kemudian di sini adalah ayah ibu berperilaku soleh ya. Selama kehamilan itu ayah ibu berperilaku yang soleh. Nah kalau masalah musik klasik ini secara umum ya banyak yang gitu. Tapi kalau saya lebih utamanya adalah Al-Quran. Nah kemudian kapan memeriksakan kehamilan itu ini ya. Ketika 0 sampai 28 bulan itu selama pekan ya kalau ini ya. Pekan 0 sampai 28 pekan itu 1 bulan sekali. Kemudian 28 sampai 36 pekan itu 2 pekan sekali. 36 sampai lahir itu 1 pekan sekali. Nah ini yang ini saya tip-tip yang perlu saya sampaikan ya, karena ini banyak yang tidak tahu ya, banyak yang kemudian terjadi keguguran dan ini ya. Ini hindari meminum obat selain dari resep dokter. Dan ketika Anda sedang mengandung atau hamil, katakan, karena banyak obat yang tidak boleh diminum oleh seorang wanita yang sedang hamil. Jadi harus disampaikan. Jangan nanti kan dokter tahu, nggak bisa, dokter itu bukan ahli nujum, bukan dukun ya. Jadi dia bisa tahu kalau dapat informasi. Yang hebat memang dokter hewan. Kalau dokter hewan hebat memang, nggak usah pakai ngomong-ngomong ya, nggak ada anamnesis dia sudah bisa. Tapi kalau dokter manusia nggak bisa, bukan ahli nujum ya. Jadi harus ada anamnesis, wawancara atau anamnesis itu adalah 70-90% bisa terdiagnosis dari anamnesis ya. Jadi itu ya, hindari minum ini bapak-bapak ini ya utama. Jadi dijaga ketika istrinya itu sedang hamil, terutama hamil muda awal itu jangan disuruh angkat-angkat yang berat, jangan disuruh naik turun tangga, jangan disuruh nyuci-nyuci yang berat gitu ya. Pokoknya terutama di kehamilan awal itu jangan yang berat-berat, karena terutama di awal karena belum nempelnya itu belum bagus ya. Penempelnya belum bagus, nah itu resiko untuk terjadi keguguran gitu ya. Jadi hindari naik turun tangga. Kalau sudah hamil apalagi di awal itu ya jangan seenaknya naik turun tangga, karena itu menyebabkan kontraksi ya, memicu untuk terjadinya kontraksi. Dulu saya pernah ada yang bidan itu ya sampai berkali-kali keguguran. Karena apa? Dia tugasnya itu di gunung-gunung gitu ya, naik turun gitu. Wah ya iya gitu ya. Jadi itu hindari yang seperti itu. Ya kemudian tadi mungkin masih ada yang ini ya. Ini kenapa tadi saya sampaikan bahwa pendengaran itu ya tadi yang banyak bacakan Al-Quran, kemudian diajak kebaikan ya pada ibu-ibu ini ya, calon-calon ibu atau mungkin sudah ada yang jadi ibu. Kalau ketika sedang hamil atau sedang mengandung tuh diajak ya, walaupun masih di dalam kandungan tapi diajak. Misalnya mau sholat, mau ngaji, mau sedekah, diajak. Bayi yang di dalam kandungan diajak, dek sholat yuk,
Dek ngaji yuk. Nah, jadi diajak. Jadi dia sejak di kandungan itu sudah terbiasa ya. Karena ini ya, ternyata kalau kita lihat dalam surat-surat dalam Al-Qur'an itu selalu pendengaran itu lebih dulu dari penglihatan ya. Ya ada sih beberapa yang cuma, tapi dalam hal konteks yang berbeda. Tapi umumnya ya sebagaimana contoh dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kenapa pendengaran ini disebut lebih dulu? Karena itu yang lebih berfungsi lebih dulu dibanding penglihatan dan yang lain. Organ apa? Indra yang lain. Ini ya. Jadi ini fungsi. Kayaknya ini sudah mau memberi tanda itu ya. sudah ya. Nah, nanti yang bisa ditanyakan ya, tadi masalah ovulasi segala nanti bisa ditanyakan. Tapi ini juga sebetulnya masih banyak sekali yang bisa disampaikan. Nanti kalau yang tertarik nanti silakan ikuti blog Keluarga Samaraya, insyaallah.